Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya kita dengan pembahasan dari komputer akuntansi. Nah, ya sebelumnya ketika kita luring, kita sudah melakukan pembahasan untuk transaksi ke-16 sampai 23. Nah, hari ini di video kali ini kita akan melakukan pembahasan untuk transaksi ke-24 dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat untuk transaksi 24 di sini ada bukti transaksi dari marketplace Shopee. Nah, terlihat bahwa nama pembelinya adalah saudara Nanda dan juga nama penjualnya Rumah Komputer atau kita. Dengan kata lain, ini merupakan transaksi penjualan online di marketplace Shopee. Nah, karena dia merupakan penjualan online di Shopee, berarti harus kita catatkan di bagian transaksi mayap. Dan ingat, ketika kalian melakukan penjualan online di marketplace, maka untuk terminnya harus COD dan sistemnya adalah seperti sistem PO terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita masukkan, berarti masuk ke sales, enter sales, lalu kita masukkan, karena dia merupakan dari penjualan online, kita tidak boleh dulu mengakuinya sebagai invoice melainkan sebagai order, ya kan? Kalau sudah, baru kita masukkan yaitu penjualan online. Pastikan termin kalian adalah COD dan kita masukkan untuk invoice-nya yaitu 6 angka dari belakang nomor pesanan, yaitu 66 SDKJ. Kita masukkan 66 SDKJ. Oke ya. Untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 16 bulan 12 tahun 2020 atau sesuai dengan tanggal transaksi. Lalu kita masukkan untuk membership-nya adalah membership 2, ya kan? Untuk member itemnya, karena dia merupakan membeli paket komputer office, berarti PKO. Oke. Harga satuannya kita lihat di bagian bukti transaksi yaitu 7.600.000, kita masukkan 7.600.000 di bagian column price, dan juga totalnya adalah 15.200.000. Nah, perhatikan di bawah ini anak-anak, untuk subtotalnya adalah 15.200.000 dengan pajaknya 10%-nya 1.520.000, sehingga total amount-nya adalah 16.720.000. Kita perhatikan apakah yang belum yang belum kita masukkan, yaitu ada ongkos kirim sebesar 400.000. Berarti kita masukkan ongkos kirimnya yaitu sebesar 400.000 ke dalam file. Nah, secara otomatis maka akan nominal totalnya adalah sebentar. Oh iya, belum ada ya. Flag-nya tidak boleh kita masukkan. Kenapa? Karena untuk flag ini kita masukkan ketika kita nanti sudah mengirimnya. Jadi ini belum boleh kita masukkan. Baru nanti ketika kita sudah memproses pesanan dari tuan Anda dan kita sudah mengirimkannya, maka kita baru boleh memasukkan yang namanya ongkos kirim. Nah, lanjut, kalau sudah seperti ini, sudah masuk total penjualannya dan juga pajaknya, maka kita akan melakukan Ctrl F. Oke, no recap transaction, berarti sudah benar. Kalau misalnya masih ada jurnalnya, berarti masih salah. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi bahwa meskipun dia COD, kita tidak boleh dulu mengisi yang namanya P2D, karena P2D itu diisi ketika kita sudah ketika transaksi itu benar-benar terjadi. Tetapi karena customer dari tuan Anda itu membelinya melalui aplikasi Shopee dan sistemnya adalah kalau di Shopee order dulu sekitar 1 hari, maka kita harus merubahnya menjadi order, jadi tidak boleh dicatat. Kalau sudah, silahkan kalian klik record. Oke, transaksi 24 sudah selesai. Sekarang kita lihat untuk transaksi ke-25. Nah, untuk transaksi 25 di sini ada yang namanya memo yang dibuat oleh manajer kepada bagian accounting. Nah, untuk isinya atau keterangannya adalah pencairan e-wallet dari marketplace Shopee sebesar 30 juta ditransfer ke rekening perusahaan. Oke ya, karena ini berkaitan dengan pentransferan uang dari cash in e-wallet di aplikasi Shopee atau penjabatan di aplikasi Shopee, berarti dengan kata lain hal itu berkaitan dengan penerimaan uang kas selain dari penjualan. Berarti mana masuknya? Betul, banking ke receive money. Nah, langsung saja kita masukkan. Nah, di bawahnya ini juga ada dokumen transaksi atau dokumen pendukungnya ya, dimana ini adalah bukti pencairan dari Shopee Pay menuju ke
bank BCA atau banknya kita gitu. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi Shopee, yaitu dengan cara banking receive money, ya kan? Nah, pastikan karena itu adalah pencairan uang dari Shopee, secara otomatis maka cash in bank kita akan harus kita masukkan ke dalam cash in bank kan, atau pencairan uang tersebut akan masuk ke dalam cash in bank. Dan untuk tes inklusifnya silahkan diuncentang terlebih dahulu. Oke ya, langsung saja untuk ini pembayarnya boleh kalian isi, boleh tidak. Kalau misalnya tidak kalian isi ya berarti tidak usah, seperti itu. Nah, lanjut kita masukkan untuk amount receive-nya. Amount receive itu adalah uang yang kita terima, yaitu sebesar 30 juta. Kita isikan 30 juta. Oke. Untuk payment metodenya melalui ini ya, melalui transfer bank. Oke. Lalu untuk ID-nya ini bisa kita lihat di bukti transaksi, yaitu M12-001. M12-001. Tanggalnya kita juga isikan tanggal transaksi, yaitu tanggal 16 bulan 12 tahun 2020, 16 12 tahun 2020. Sehingga untuk memonya yaitu pencairan, boleh seperti ini, pencairan dompet digital Shopee, atau pencairan Shopee Pay, gitu juga boleh, terserah, yang penting maknanya sama. Nah, kalau misalnya kita akan menambah yang namanya cash in bank, berarti kalau kita mencairkan uang Shopee Pay kita ke dalam cash in bank atau mentransfer cash in bank, kira-kira apa ya yang harus kita akui selanjutnya? Betul, berarti cash in e-wallet kita akan berkurang, karena cash in e-wallet kita yang semula ada nominalnya 30 juta harus kita cairkan atau kita pindahkan ke dalam cash in bank. Berarti kita harus mengkredit cash in e-wallet sebesar 30 juta. Maka jurnalnya adalah cash in banknya bertambah 30 juta dan cash in e-walletnya berkurang 30 juta. Oke, kalau sudah silakan kalian klik record. Oke, transaksi 25 sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk transaksi ke 26. Oke, ini sebenarnya sama ya transaksinya dengan sebelum-sebelumnya, yaitu untuk transaksi 26 ini kita disuruh untuk, atau ada bukti transaksi, yaitu bukti pengeluaran bahan produksi. Seperti sebelumnya, di transaksi sebelumnya juga ada bahwa untuk transaksi 26 ini dengan nomor BPBB-12.004 ternyata rumah komputer mengeluarkan bahan atau bahan pokok untuk membuat pesanan dari Tuan Ridwan, yaitu tanggal pesanannya yang transaksi ke 24 sebelumnya tadi. Nah, ada CPU, Core i3, sampai ada power supply. Nah, di bawahnya ini juga ada dokumen pendukung dari pesanan Tuan Ridwan, yaitu sebanyak 2 jenis paket komputer Office. Oleh karena itu, karena bagian gudang sudah mengeluarkan bukti pengeluaran bahan produksinya, berarti harus kita akui bahwa persediaan ini akan berkurang ya. Berarti gimana caranya? Betul, seperti sebelumnya, yaitu di adjust di inventory, adjust inventory. Nah, kita isikan untuk inventory numbernya, yaitu berdasarkan dokumen transaksi BPBP-12-004. Bisa ya, kita isikan saja BPBP garing 4 ya, garing 004, tanggalnya tanggal transaksi ya, 16/12 tahun 2020. Untuk memonya bisa kita isikan pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Nanda. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya karena persediaan kita ini kita keluarkan untuk membuat pesanan, berarti persediaan ini berkurang. Ingat, kalau berkurang harus kita kasih tanda minus. Betul sekali. Nah, sekarang kita masukkan. Yang pertama yang kita keluarkan adalah CPU Core i3 dengan
kuantitas, yaitu kita keluarkan 2 berarti minus 2, total unit cost-nya 1475. Nah, kita juga harus mengakui kalau misalnya barang itu akan diproses, berarti masuknya kemana? Betul, raw material cost process. Kenapa masuk raw material cost process? Karena untuk persediaan CPU Core i3 ini termasuk persediaan bahan baku, jadi harus kita akui sebagai persediaan atau barang dalam proses bahan baku. Oke ya. Selanjutnya kita isikan yaitu SD 256 dengan total yang diambil adalah 4 berarti minus 4, karena dia merupakan persediaan bahan baku berarti kita akui di 1100. Lanjut kita masukkan yaitu RAM 4 dengan total pengeluaran adalah 4 buah atau 4 unit. Kita akui juga karena dia merupakan persediaan bahan baku, berarti masuk ke dalam persediaan barang dalam proses bahan baku. Lanjut kita masukkan monitornya, karena yang dibeli 2 berarti ya 2 ya. Untuk akunnya monitor juga termasuk persediaan bahan baku, berarti harus kita masukkan ke dalam persediaan bahan baku PDB raw material. Oke ya. Yang selanjutnya keyboard berapa yang diambil? 2 ya, berarti langsung saja kita masukkan sama yaitu raw material. Oke. Lanjut kita harus mengakui juga mouse yang diambil 2, yaitu kita masukkan ke dalam persediaan barang dalam proses persediaan bahan baku. Nah, selanjutnya ada juga KC yang diambil 2 berarti minus 2. Nah, karena KC termasuk ke dalam persediaan bahan penolong, berarti kita masukkannya lagi bukan ke dalam raw material cost process, melainkan mana? Betul, melainkan factory overhead cost process, karena dia merupakan bahan penolong, dan bahan penolong termasuk dalam salah satu kategori dari biaya overhead pabrik. Oke ya. Selain KC kita masukkan juga CL dikeluarkan sebanyak 2, jadi kita masukkan juga ke 5/1200. Dan selanjutnya adalah PS yaitu minus 2, kita masukkan juga 5/1200. Oke ya. Jadi nanti untuk jurnalnya adalah raw material cost process 9414 dan factory overhead cost process adalah 2120. Oke, kita sudah mengakui yang namanya pengeluaran bahan baku untuk dibuat menjadi pesanan dari tuan Anda ya. Kalau sudah, kita klik record. Nah, transaksi ke 26 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam transaksi ke 27. Oke ya. Untuk transaksi 27 di sini ada kartu harga pokok produksi. Ingat, kalau pengeluaran bahan itu yang mengeluarkan adalah bagian gudang, tapi kalau untuk kartu harga pokok produksi berarti ini sudah selesai untuk digunakan, sudah selesai untuk diolah gitu. Jadi sudah jadi gitu. Nah, dan itu terdiri dari biaya-biaya kegiatan selama kegiatan produksi. Biasanya ada bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya bahan penolong atau biaya overhead pabrik gitu. Nah, karena sudah seperti itu, secara otomatis yang mengeluarkan adalah bagian pihak produksi. Nah, kita perhatikan untuk kartu harga pokok produksi, di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga ini bukan biaya tenaga kerja ya, tapi biaya bahan penolong. Oke. Nah, ada beberapa yang sudah kita catat dan ada beberapa yang belum kita catat ya. Yang sudah kita catat adalah pengakuan biaya bahan baku dan juga biaya bahan penolong. Berarti yang belum kita catat adalah biaya tenaga kerja. Kita harus memasukkan atau mencatat biaya tenaga kerja dengan cara gimana? Betul, dengan cara di bagian account record journal entry, karena ini tidak ada kaitannya dengan transaksi keluar masuknya uang kas gitu ya. Berarti kita masukkan sesuai dengan dokumen transaksinya, yaitu KHPP garing 12/4 di bagian nomor putih. Nggak bisa ya, KHPP garing 004 kita aja. Oke, bisa ya. Selanjutnya untuk tanggal kita masukkan sesuai tanggal dokumen, yaitu tanggal 17 bulan 12 tahun 2020 dengan memonya adalah pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan tuan Anda ya. Oke.
Nah, anak-anak yang perlu kalian perhatikan lagi, kalau misalnya di aplikasi ini ya, di tuan Anda termasuk salah satu dari customer kita yang sudah ada catatannya, meskipun mereka membelinya lewat Shopee, tetap kita mencatatnya yang terhormat tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada, langsung aja kita ganti dengan penjualan online gitu ya. Oke. Lanjut, karena di sini di pulih transaksi kita mengeluarkan uang untuk kebutuhan tenaga kerja langsung atau membayar yang merakit tersebut sebesar 160.000, berarti kita harus mengakuinya sebagai apa? Betul, sebagai barang dalam proses, yaitu biaya tenaga kerja. Oke ya, berarti kita masukkan kodenya 5, yaitu direct labor cost proses 5/1300, yaitu sebesar berapa? 160.000. Nah, akun tandingannya apa? Ya, akun tandingannya karena ini merupakan transaksi yang belum dibayar kepada atau uangnya belum dibayar kepada karyawan, berarti kita harus mengakuinya sebagai hutang. Hutang apa? Expense payable. Ya. Maka jurnalnya adalah direct labor cost proses pada expense payable senilai 160.000. Kalau sudah, silahkan kalian klik record. Oke, transaksi ke-28 sudah selesai. Oke, kita lanjut untuk transaksi ke-27 selesai ya. Sekarang kita akan lanjut untuk transaksi ke-28. Nah, di sini untuk transaksi 28 ada bukti penerimaan barang jadi, yang dimaksudkan bahwa kita sudah menerima barang jadi dari bagian produksi, berarti pesanan tuan Anda tadi sudah selesai dan siap untuk kita kirim. Sehingga dengan kata lain, tanggal 17 Desember sudah siap kita kirim kepada tuan Anda atau pemesan tersebut ya. Nah, selain ada bukti penerimaan barang jadi, di sini juga ada yang namanya bukti kas keluar. Di mana untuk bukti kas keluar di sini digunakan untuk membayar ongkos kirim JNT ya. Nah, nanti kita juga harus melakukan pencatatan dari pembayaran ongkir kepada JNT. Meskipun nanti ketika kita sudah melakukan pencairan dari transaksi yang kita lakukan tadi, maka ongkos kirim dari JNT ini pasti akan kita akui, gitu ya. Jadi untuk ongkos kirim ini nanti harus kita akui sebagai backback, karena yang membayar pertama adalah kita, tetapi nanti ketika kita sudah mendapatkan pencairan dana dari penjualan di Shopee, ongkos kirim senilai tersebut atau senilai 400.000 tersebut ini akan kita terima gantinya dari marketplace Shopee, gitu ya. Oke. Langsung saja, ketika ada transaksi seperti ini, maka kalian wajib melakukan yang pertama, yaitu penerimaan barang jadi. Oke, untuk melakukan pengakuan penerimaan barang jadi, berarti cuma gimana? Betul, inventory, adjust inventory ya. Kita masukkan untuk nomor buktinya, yaitu BPBJ garing 04. BPBJ garing 004. Untuk tanggalnya kita sesuaikan, yaitu sesuai dengan nomor buktinya 17/12 tahun 2020. Untuk memonya adalah pengakuan pesanan atau pengakuan barang jadi pesanan Anda aja ya. Oke, kalau sudah, kita yang pertama adalah kita mengakui sebanyak barang yang sudah jadi, yaitu dengan cara kita isikan sesuai dengan paket yang dia beli, yaitu PKO sebanyak 2. Untuk yang pertama tidak usah kita isikan unit costnya atau amannya, yaitu untuk mengakui berapa banyak jenis yang sudah jadi. Untuk yang kedua, kita lakukan untuk mengakui yang namanya penutupan factory cost atau BDP-nya. Jadi karena barang sudah jadi, maka BDP-nya atau barang dalam prosesnya juga harus kita nolkan. Dengan cara gimana? Harus kita pindah ke dalam sisi sebelah kredit. Dengan cara gimana? Untuk kuantitasnya kita isikan 0, unit costnya 0, baru kita isikan amount-nya sebesar persediaan dari bahan ini tadi ya, persediaan bahan baku yang di atas. Nah, ini ya. Oke. Sebesar persediaan bahan baku yang di atas. Nah, ini
yaitu 9.414.000 sebesar 0. 9.414.000. Nah, untuk akunnya, karena kita tujuannya adalah untuk mengeliminasi dari BDP raw material, berarti kita harus mengakunya ke 5.100 atau BDP bahan material. Oke, selanjutnya adalah PKO. Tujuan kita adalah untuk mengenalkan dari saldo saldo dari, terlihat putihnya, yaitu saldo dari biaya tenaga kerja dan juga bahan penolong. Berarti kita masukkan saja yang kedua 2120 sebesar overhead cost-nya yang harus kita kurangkan, yaitu factor overhead cost proses kita kurangkan sebesar 1.120. Dan yang terakhir kita juga harus mengisikan yang namanya mengenalkan yang namanya biaya tenaga kerja yang sudah kita akui atau BDP BOP BDP PTKL, yaitu senilai 160.000. Nah, untuk BDP PTKL ini kita akuinya atau mengenalkannya yaitu di direct labor cost process, ya. Jadi kalau sudah, nanti jurnalnya adalah seperti ini. Raw material cost process-nya kalian atau finished good inventory kalian akan bertambah sebesar dari pengurangan antara raw material cost process, factory cost, overhead cost process, dan juga direct labor cost process. Kalau sudah seperti ini, yang pertama silahkan kalian klik record. Oke, transaksi yang pertama kita mengakui persediaan barang jadi sudah selesai. Selanjutnya, ketika kita sudah menerima barang jadi, maka kita akan melakukan pengiriman. Nah, pengiriman itu berarti melakukan transaksi penjualan. Masuk ke dalam sales register, kita langsung masuk ke dalam bagian order. Nah, order ini silahkan kalian klik biar supaya warnanya biru, lalu kita change to invoice. Ya, maka akan muncul atau berubah seperti ini, ya. Penjualan online, terminnya COD, dan pastikan teks inklusifnya adalah Dian Centang. Invoice-nya adalah 6 dan sebagainya. Tanggalnya kita ganti, itu tanggal pengiriman yaitu tanggal 17 ya, ketika kita sudah menerima barang jadi. Yaitu yang dikirim yaitu ada dua, yang dijual ada dua PKO dengan nominalnya adalah 16.720. Oke, kalau misalnya sudah, kita coba Ctrl R, maka jurnalnya penjualan online-nya adalah akun receivable 15.200, ada paid out juga, dan ada cost of goods sold-nya secara otomatis akan langsung muncul, ya. Kalau sudah, kita klik record. Oke ya. Nah, transaksi nomor ke-29 ya, nomor 28 terkait dengan pengiriman atau penjualan sudah selesai. Nah, selanjutnya yang perlu kita catat adalah di transaksi di bawahnya. Untuk transaksi penerimaan barang jadi kita tadi sudah selesai ya, berarti yang perlu kita catat lagi adalah transaksi di bawahnya terkait dengan bukti pengeluaran kas untuk membayar biaya ongkir kepada JNT. Saya ingatkan kembali lagi, karena ini sistemnya adalah yang melakukan pembayaran adalah pihak pembeli, tapi karena mereka membelinya melalui aplikasi online atau marketplace Shopee, secara otomatis yang membayar ongkir terlebih dahulu adalah tetap kita, gitu ya. Jadi kita harus mengeluarkan uang untuk membayar JNT-nya, gitu, atau kurirnya. Tetapi tidak usah bingung. Ketika nanti kita sudah melakukan pencairan dana dari marketplace Shopee, maka uang yang akan kita bayarkan dari JNT itu pasti akan diganti sama pihak Shopee, gitu ya, sebagai bukti bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah dari tuan Anda atau pihak customer. Oke. Karena ini berkaitan dengan pengeluaran uang ya, bukan melalui transfer ya, pasti yang langsung ada di perusahaannya, berarti harus kita masukkan ke mana? Kita close dulu ya. Oke, kita masukkan ke mana? Betul, ke banking berkaitan dengan pengeluaran uang kas, itu spend money. Oke.
Nah, untuk buy from account-nya ini harus kita ganti ya, bukan cash in bank lagi. Kalau cash in bank berarti kamu lewat transfer, tapi kira-kira ada nggak di sini transaksi yang berkaitan dengan transfer? Ada ya, adanya bukti kas keluar. Kalau bukti kas keluar pasti dia berkaitan dengan apa? Betul, transaksi yang langsung ada pada saat itu. Kira-kira akunnya apa yang paling cocok? Betul, cash on hand ya. Oke ya. Selanjutnya kita masukkan untuk check-in nomornya yaitu BKK-12/8. Tanggalnya kita isikan sesuai dengan tanggal, yaitu tanggal 17 bulan 12 tahun 2020, dengan nominal yang kita keluarkan adalah 400.000 atau sebesar ongkos kirimnya. Payanya kepada siapa? Kurir JNT ya. Kurir JNT dengan memo yaitu pembayaran ongkir pesanan Nanda di Jakarta boleh, atau mungkin pembayaran ongkir Nanda boleh, dan sebagainya boleh. Oke. Nah, sesuai dengan kebijakan yang sudah ada di rumah komputer, ketika kita melakukan transaksi pembayaran untuk transaksi ongkir kirim di marketplace, maka harus kita akui sebagai flag bet. Berarti harus kita akui di mana? Di bagian flag bet. Flag bet nomor berapa? 5 ya, yaitu 5/2000 sebesar 400.000. Pastikan out of tension 0 dan maka muncul jurnalnya yaitu cash on hand pada flag bet sebesar 400.000. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik record. Oke, transaksi ke-28 sudah selesai.